Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ibu Haura. Kalian panggil saja saya dengan Ibu Haura. Kali ini saya akan membahas tentang kerajinan serat bagian yang pertama. Baiklah, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Nah, kerajinan Indonesia telah dikenal luas di mancanegara dengan bentuk yang sangat beragam, kreatif, inovatif, dan selalu berkembang mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi. Nah, tahukah kamu apa itu bahan serat? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Pembahasan kita kali ini adalah tentang bahan serat sebagai bahan baku kerajinan tekstil. Bahan serat alam dikenal orang sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Beberapa bukti sejarah mencatat bahwa serat alam sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Negara yang pertama kali mengolah bahan serat alam adalah Cina. Cina sejak dahulu sudah menghasilkan serat sutra. Pada tahun 1540 sebelum Masehi telah berdiri industri kapas di India. Dalam perkembangannya, bahan serat alam digunakan di berbagai negara lainnya, seperti serat flak yang pertama digunakan di Swiss pada tahun 10.000 sebelum Masehi. Dan serat wol mulai digunakan orang di Mesopotamia pada tahun 1000 sebelum Masehi. Selama ribuan tahun, serat flak, wol, sutra, dan kapas telah melayani kebutuhan manusia paling banyak sepanjang masa. Pada awal abad ke-20 mulai diperkenalkan serat buatan. Selanjutnya, jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam berasal dari alam. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Yang pertama, serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasi menjadi 4. Yang pertama, serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya, biji dari pohon kapas dan kapuk. Meskipun begitu, saat ini kapas dan kapuk sudah jarang dipergunakan untuk bahan baku produk tekstil. Hal ini disebabkan peminat kapas dan kapuk sudah mulai berkurang. Kapas lebih banyak dipergunakan orang sebagai bahan kosmetik dibanding untuk produk tekstil ataupun kerajinan lainnya. Yang kedua, serat dari batang. Setiap tumbuhan memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya, batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin, yonkori, flak, jute, rosella, henep,
rami, urena, kenap, dan sun. Yang ketiga, serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak. Contohnya serat daun mendong, daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, dan daun abaka, daun sisal, dan daun henequin. Kemudian serat berasal dari buah. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beraneka ragam. Namun yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Selanjutnya, serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulunya. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya adalah stafel dan filamen. Nah, di bawah ini dijelaskan penggolongannya. Yang pertama, serat dari stafel. Nah, stafel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wol. Contohnya domba, alpaca, unta, kasmir, mohair, kelinci, dan vicuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wol dari bulu domba. Kemudian yang kedua, serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Kemudian yang ketiga, penggolongan yang ketiga yaitu pengolahan bahan serat. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Kemudian pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut dengan pemintalan. Yang kedua, penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Yang ketiga, pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya benang dikeringkan. Yang keempat, penurunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat dilanjutkan dengan proses penurunan menjadi kain. Benang yang telah jadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrame dan tapestri. Sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat dan celup. Oke, teman-teman semua, semoga teman-teman semua mengerti apa yang dibahas dalam materi ini. Selamat belajar ya semua teman-teman. Semoga informasi ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Teman-teman semua tetap jaga kesehatannya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih.